Kabar? Ya, saya berharap semuanya sehat, semuanya sukacita, ya. Pasti jenuh semuanya, ya, saya yakin jenuh, ya. Kami guru-guru juga merasa jenuh, ya, tapi ya memang harus kita lalui, tidak boleh kita putus asa, ya. Yang penting kita, ya. Ya, saya ulangi lagi, ya, yang penting kita tetap sukacita, tidak boleh putus asa menghadapi keadaan yang semacam ini. Kita tidak sendiri, ya, kita tidak sendiri, kita menghadapi bersama-sama. Orang katakan kalau bersama kita bisa kuat, ya, bersatu kita teguh, ya. Oke, kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita, ya, walaupun mungkin tidak bisa bertatap muka langsung dengan kalian, ya. Saya nggak tahu ini siapa namanya, ya, nggak tahu. Oh, ini orangnya cantik atau orangnya cakep. Waduh, saya nggak tahu. Tapi ya itulah keadaan. Nanti pasti akan ketemu dengan secara langsung, ya. Nah, kita kalau yang minggu lalu, ya, kita sudah belajar tentang kerajaan-kerajaan Hindu dan Buddha yang sudah kita pelajari, mulai dari kerajaan yang pertama di Indonesia, yaitu Kerajaan Kutai. Kerajaan dikatakan kerajaan yang paling tua di Indonesia dengan 7 buah yupanya. Terus kemudian sekitar abad ke-4, ya, kemudian raja pertamanya adalah Kudungga. Raja yang terkenal adalah raja siapa? Ya, ada di universitas kita di sini, Samarinda, ya, Raja Mulawarman, ya. Tapi kemudian kita nggak tahu bagaimana kelanjutannya, ya. Baru kemudian pada sekitar abad ke-5 ditemukan kerajaan Tarumanegara, ya, Tarumanegara. Baru kemudian berturut-turut kerajaan yang lain, ada Kalingga, ada Mataram kuno, kemudian ada Sriwijaya, kemudian ada Singasari, ya, ada kerajaan Medang, ada Singasari, kemudian ada kerajaan Kediri dan seterusnya. Nah, sekarang kita meneruskan dengan kerajaan yang berikutnya, yaitu kerajaan Majapahit. Ini maaf misalnya seharusnya pakai H, ya, kerajaan Majapahit, bukan Majapahit, ya. Oke, ini adalah wilayah peta kerajaan Majapahit, ya, peta kerajaan Majapahit. Yang tanda merah ini adalah ibu kotanya, ya, ibu kotanya. Kemudian warna agak yang coklat atau kuning, ya, kuning ini adalah wilayah inti Majapahit. Ini wilayah inti Majapahit, ya, kita perhatikan ini, Sumatera, kemudian Malaysia, kemudian Kalimantan Barat, pantai, ya, pantai sampai seluruh Kalimantan ini, ya, hampir seluruh Kalimantan kecuali di Kalimantan bagian utara, ya, ini Malaysia. Kemudian juga Sulawesi, semua juga, hampir semua nih Sulawesi. Nah, sehingga wilayah menjadi wilayah yang besar. Kemudian yang ini adalah negara di bawah kerajaan Majapahit. Ini adalah negara bawahannya, ya, negara-negara bawahannya. Ya, kita bisa memperhatikan ini betapa luasnya pengaruh Majapahit, hampir sama dengan Indonesia, bahkan juga sampai di kepala burung Irian di sini, Papua sini, ya, kepala burung di sini. Nah, kita bisa melihat bagaimana kerajaan Majapahit itu besar pengaruhnya. Kemudian daerah ini yang biru ini adalah kawasan laut yang dikuasai oleh Majapahit, ya, kawasan laut yang dikuasai oleh Majapahit, ya. Kalau dulu Sriwijaya hanya menguasai daerah sekitar sini, ya, sekitar ini. Nah, sekarang Majapahit menguasai hampir seluruh wilayah lautan di Indonesia. Ya, oleh karena itu dikatakan bahwa
Kalau Sriwijaya merupakan negara maritim yang pertama di Indonesia yang menguasai wilayah laut yang luas. Nah, sekarang Majapahit merupakan negara kerajaan yang menguasai atau negara maritim yang kedua yang menguasai wilayah Nusantara, laut wilayah Nusantara. Ya, ini jangkauan armadanya, ini yang dikuasai, kemudian jangkauan armadanya di sini. Ya, betapa besarnya ya pengaruh dan wilayah dari Majapahit. Ya, jadi kita bisa melihat bagaimana kalau sekarang wilayah Indonesia ini, ya, berdasarkan Indonesia ini. Saya yakin bahwa kalian dengan melihat peta yang ada di sini di Indonesia ini, ya, negara kita yang merupakan wilayahnya 2/3 laut itu harus kita kuasai. Nah, pemerintah sekarang mencanangkan negara maritim, ya, harus bisa menguasai daerah-daerah ini. Bahkan sekarang ini dicanangkan juga ada yang namanya tol laut, ya, tol laut yang menghubungkan daerah-daerah pelabuhan secara cepat di wilayah Indonesia. Nah, sekarang kita akan lihat di Kerajaan Majapahit ini berdiri sekitar tahun 1293 di Jawa Timur dan merupakan dianggap menjadi kerajaan Hindu-Buddha yang terbesar di Indonesia. Nah, sumber sejarahnya ada kitab Pararaton, kitab Sotasoma, kitab Negara Kertagama, kemudian ada prasasti Gunung Putak, prasasti Kudadu, prasasti Blambangan, dan prasasti Langgaran. Jadi sumber sejarahnya ada 3 sebenarnya, ya. Yang pertama adalah kitab-kitab, yang kedua adalah prasasti, dan yang ketiga berita dari luar Indonesia, ya, berita dari luar Indonesia. Nah, munculnya Kerajaan Majapahit erat hubungannya dengan keruntuhan Kerajaan Singasari. Kerajaan Singasari yang lalu, ya. Nah, Kerajaan Singasari diserang oleh Jayakatwang. Raden Wijaya yang merupakan menantu Kertanegara berhasil meloloskan diri. Ia mendapat pertolongan dari Bupati Sumeneb yang bernama Arya Wiraraja. Ya. Jadi ini, ya. Nah, berkat pertolongannya Raden Wijaya mendapat pengampunan dari Jayakatwang dan diberi tanah di hutan terik dekat Mojokerto. Nah, daerah itu kemudian diberi nama Majapahit. Ya, tanah ketika tanah yang merdeka, tanah yang boleh dikuasai dan tidak mendapatkan pajak, tidak memberi pajak kepada pemerintah Singasari pada waktu itu. Ya. Nah, Raden Wijaya kemudian menyusun kekuatan untuk menyerang Jayakatwang. Ya. Ini untuk merebut, karena apa? Karena ya kalau kita melihat perkembangannya memang pada waktu itu juga Kediri direbut oleh Singasari. Ya, karena seperti itu kemudian ya Raden Wijaya mencoba juga untuk merebut kekuasaan Jayakatwang. Nah, saat melakukan persiapan untuk menyerang Jayakatwang, tentara Mongol tiba di Pulau Jawa. Ya, mereka dikirim oleh Kaisar Kublai Khan untuk menaklukkan Kertanegara. Kenapa ini? Ini karena kekuasaan Singasari pada waktu itu mempunyai kekuasaan yang luas, bahkan sampai dengan daerah Cina. Ya, kerajaan Kublai Khan, Kaisar Kublai Khan menginginkan bahwa Singasari itu mengakui kekuasaan dari Kublai Khan. Tetapi ketika itu rajanya adalah Kertanegara. Nah, Kertanegara kemudian sudah terjadi perang, ya. Kemudian Jayakatwang yang kemudian menguasai Singasari. Nah, oleh karena itu, ketika tentara Mongol sampai di Singasari, yang dijumpai adalah Jayakatwang. Ya. Nah, oleh karena itu, kemudian bagaimana? Ya, Raden Wijaya, ya, kedatangan dari tentara Mongol ini dimanfaatkan oleh Raden Wijaya. Ia segera bergabung dengan tentara Mongol untuk menyerang Jayakatwang. Ya, tahu sendiri kalau yang namanya tentara yang dari luar itu tentunya sudah persiapan matang, ya. Nah, dengan mudah tentara Mongol
beserta pasukan Raden Wijaya mengalahkan Jayakatwang. Ya, setelah berhasil mengalahkan Jayakatwang, tentara Mongol berpesta merayakan kemenangan. Nah, ketika tentara Mongol ini lengah, nah, Raden Wijaya berbalik menyerang mereka, sehingga pasukan Mongol hancur dan sisanya pulang ke negerinya. Ya, ini yang dimanfaatkan. Ya, Raden Wijaya memanfaatkan betul-betul ini. Ya. Nah, keberhasilan mengalahkan Jayakatwang dan menghancurkan tentara Mongol ini mengantarkan Raden Wijaya menjadi penguasa di Jawa Timur. Kemudian dia mendirikan kerajaan Majapahit dengan gelar Kertarajasa Jayawardhana. Jadi kerajaan Majapahit itu didirikan tahun 1293. Raja pertamanya adalah Raden Wijaya. Gelarnya adalah Kertarajasa Jayawardhana. Nah, kemudian berganti-ganti, ya, setelah Raden Wijaya wafat, kemudian diganti dengan raja yang lain, ya, raja yang lain kemudian digantikan lagi, dan pada akhirnya kemudian kerajaan Majapahit mencapai puncaknya pada zaman masa Hayam Wuruk yang memerintah tahun 1350 sampai 1389 Masehi. Jadi sekitar berapa tahun? 39 tahun memerintah. Ya, 39 tahun memerintah. Pemerintahan Hayam Wuruk dibantu oleh Gajah Mada. Ya. Menurut kitab Negara Kertagama, daerah kekuasaan Majapahit itu meliputi Sumatera, Semenanjung Malaya, atau Malaysia yang sekarang, Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara, Maluku, Papua, Tumasik atau Singapura, dan sebagian kepulauan Filipina. Nah, Majapahit juga memiliki hubungan dengan Champa. Champa itu Kamboja. Ya, kalau tadi Kamboja, Champa bukan ya. Champa, kemudian Kamboja, Siam, Burma, bagian selatan, dan Vietnam. Bahkan mengirimkan duta-dutanya ke Tiongkok. Nah, mengapa ini ada keberhasilan Hayam Wuruk ini bisa menguasai wilayah Nusantara ini, ya, menjadi wilayah ini? Karena memang kekuasaannya tidak lepas dari Patih Gajah Mada. Nah, Patih Gajah Mada ini dia setelah dia akan menjadi patih, kemudian dia mengambil sumpah, namanya Sumpah Amukti Palapa. Ya, Sumpah Amukti Palapa. Sumpah Amukti Palapa ini adalah sumpah dia ingin mempersatukan seluruh wilayah Nusantara. Ya, seluruh wilayah Nusantara. Ya. Berikutnya, ya, sebelumnya, ya, jadi setelah Gajah Mada wafat, baru kemudian mulai meredup, ya, kerajaan Majapahit mulai kekuasaannya mulai berkurang, bahkan juga di Majapahit sendiri terjadi perang saudara, ya, perang saudara. Nah, kejayaan Majapahit tidak hanya dalam hal pemerintahan, ya. Dalam bidang ekonomi, Majapahit berkembang menjadi negara agraris dan negara maritim. Ya, saya sebutkan tadi, negara maritim, negara yang bisa menguasai wilayah laut, dan negara agraris, ya, negara yang mengandalkan bidang pertanian. Ya. Sebagai negara agraris, Majapahit terletak di daerah pedalaman dan dekat dengan aliran sungai yang sangat cocok untuk pertanian. Ya, wilayahnya dekat dengan sungai. Sungainya Sungai Brantas. Ya, kalau tadi itu Sungai Brantas, ya. Dan juga karena wilayahnya juga daerahnya juga subur, di Pulau Jawa juga subur, kemudian juga wilayah yang dikuasai pun juga banyak, ya, tentunya pertaniannya juga lebih bagus, ya. Hasil utamanya adalah beras. Nah, untuk meningkatkan pertanian dilakukan pembuatan saluran pengairan, bendungan, dan pemanfaatan lahan pertanian secara bergiliran. Hal ini dimaksudkan agar tanah tetap subur dan tidak kehabisan lahan pertanian. Nah, sebagai negara maritim, Majapahit memiliki armada laut yang kuat.
Nah, kalau tidak kuat, mungkin tidak bisa, tidak bisa menguasai ya. Dan tentunya juga para pelautnya juga hebat-hebat ya. Nah, sehingga mampu menguasai seluruh perairan Nusantara. Sejumlah pelabuhan yang di pantai utara Pulau Jawa merupakan tempat strategis di tengah jalur perdagangan menuju Kepulauan Maluku yang menghasilkan rempah-rempah. Jadi selain menguasai pertanian, juga menguasai perairan, menguasai laut. Nah, laut ini adalah untuk menguasai apa? Menguasai perdagangan, terutama perdagangan rempah-rempah yang dari Maluku. Ya. Rempah-rempah ini kemudian dijual ya lewat pelabuhan-pelabuhan di luar Indonesia, yang kemudian juga dijual oleh para pedagang yang lain ya sampai ke negara-negara di Eropa. Ya, Majapahit menjadikan pelabuhan-pelabuhan tersebut sebagai pusat perdagangan. Ya, beberapa pelabuhan yang penting pada zaman Majapahit antara lain Canggu, Surabaya, Gresik, Sedayu, dan Tuban. Nah, para pedagang pada waktu yang banyak dari luar seperti dari Cina, India, dan Siam. Jadi kalau kita membayangkan pada waktu itu perdagangan juga ramai di daerah-daerah ini, ya, karena yang datang dari negara-negara lain, ya, terutama masih dari negara-negara Asia, ya, Cina, India, dan Siam. Nah, mereka berdagang, kemudian ya mereka tentunya ke Indonesia, ke Majapahit juga membawa barang dagangan, ya, barang dagangan, tentunya membawa barang dagangan, sehingga ya ramai sekali. Nah, oke, berikutnya. Kemudian pada masa kerajaan Majapahit, bidang sastra juga mengalami kemajuan. Jadi bukan hanya pertanian dan perdagangan, tapi juga sastra atau kebudayaan. Karya sastra yang terkenal adalah kitab Negara Kertagama. Selain kitab sastra Negara Kertagama, juga merupakan sumber sejarah Majapahit. Kitab yang lain yang terkenal adalah kitab Sutasoma. Kitab Sutasoma memuat kata-kata yang sekarang menjadi semboyan negara Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Ya, apa artinya Bhinneka Tunggal Ika? Ya, ternyata kitab Sutasoma ini menjadi apa? Dicengkeram oleh siapa? Dicengkeram oleh burung Garuda. Bhinneka Tunggal Ika artinya beraneka ragam tetapi tetap satu. Ya. Atau bermacam-macam, beraneka macam, tetapi tetap satu, yaitu negara Indonesia. Dan ini menjadi semboyan dari bangsa Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika. Bermacam-macam apa? Bermacam-macam suku, bermacam-macam budaya, tetapi tetap satu, yaitu Indonesia. Ya. Sama dengan tubuh kita kan banyak macamnya, ya. Ada tangan, ada mata, ada apalagi kaki. Kan tidak mungkin tangan bilang aku bukan kaki, kamu sendiri yang jalan, tidak mungkin, ya. Atau aku bukan si hidung bilang aku bukan mata, sehingga aku tidak mau melakukan yang ini, ya. Tidak boleh, ya. Jadi mereka punya masing-masing punya apa? Punya fungsinya, dan fungsinya itu kemudian harus bisa bersatu, ya. Nah, bidang seni bangunan juga berkembang. Banyak candi yang dibuat, misalnya Candi Penataran, Candi Sawentar di daerah Blitar, Candi Tigawangi, Candi Surawana di dekat Pare, Kediri, Candi Tikus di Trowulan. Siapa yang pernah ke candi-candi ini? Ya, Bapak pernah ke Candi Penataran, ya. Candi Blitar belum pernah, ya. Penataran sudah. Kemudian Candi di Trowulan belum pernah, Candi Tikus. Nah, ini saya pernah dengar Candi Tikus ini kenapa namakan Candi Tikus? Ya, katanya ketika ditemukan candi ini, di situ banyak tikusnya. Bisa Trowulan ini, ketika digali banyak tikusnya, sehingga dinamakan Candi
tikus, bukan candinya bentuknya tikus, enggak ya. Ya. Nah, kerajaan Majapahit mulai mengalami kemunduran setelah pemerintahan Majapahit berakhir. Raja yang berkuasa tidak mampu membalikan kejayaan Majapahit. Di samping itu terjadinya perang saudara yang terkenal dengan perang Paregreg tahun 1401 sampai dengan 1406 Masehi, menyebabkan kekuatan Majapahit menjadi lemah. Nah, unsur-unsur yang lain yang menyebabkan semakin mundurnya kerajaan Majapahit adalah meluasnya pengaruh Islam pada saat itu. Nah, kerajaan Majapahit akhirnya runtuh setelah mendapat serangan dari Demak di bawah pimpinan Adipati Unus. Ya, Demak pada waktu dipimpin oleh Raden Patah. Ya, sehingga setelah ini baru kemudian banyak kerajaan Majapahit yang mundur, dan banyak juga orang-orang yang akhirnya lari ke arah timur, ya, ke daerah Blambangan, ke daerah Banyuwangi, dan juga ke daerah Bali. Akhirnya, ya, sehingga kerajaan Majapahit itu kemudian mulai runtuh. Nah, baik, sekarang kita akan lihat peninggalan-peninggalan pada masa Hindu dan Buddha. Ya, masa peninggalan pada Buddha ada yang namanya candi dan stupa. Ya, candi, bangunan candi. Bangunan candi itu ada antaranya ada banyak Candi Borobudur. Candi Borobudur ini didirikan oleh siapa? Dinasti siapa? Mataram kuno. Ya, zaman masa ini candi, ini candinya. Kemudian ada stupa. Stupa. Di Candi Borobudur ini ada tingkatan. Tingkatan bawah, tingkatan tengah, dan tingkatan paling atas. Ini juga kalau kita membaca dari dari buku-buku yang ada, referensi yang ada, tingkatan bawah ini adalah tingkatan untuk rakyat, ya, rakyat biasa yang sekarang ini. Baru kemudian di sini di bagian tengah ini adalah bagian untuk para bangsawan dan rohaniawan. Nah, daerah ini adalah kosong, tidak ada apa-apanya, tidak ada reliefnya, tidak ada apa-apanya. Ini merupakan tingkat yang teratas, ya, yang merupakan tingkatan yang untuk menyembah Tuhan Yang Maha Esa, ya, di paling atas ini. Ya. Kalau di bawah ini masih ada relief-reliefnya yang menceritakan tentang bagaimana kehidupan masyarakat pada hal yang biasa, ya, pada daerah ini. Ya, ini Candi Borobudur. Letaknya di mana? Di daerah Magelang, Jawa Tengah, ya. Candi Borobudur. Kemudian ini Candi Prambanan, ya, Candi Prambanan. Ini sudah direnovasi, bagus, ya. Ya, ini stupanya juga ada. Ini juga bukan candi Hindu. Kalau ini candi Buddha, ini candi Hindu. Nah, di sini ada relief-relief yang di bawah, paling bawah ada relief-reliefnya. Reliefnya itu ada yang menceritakan tentang kisah Ramayana. Kisah Ramayana di bawah sini, ya. Nanti kalau kalian ke sana bisa lihat. Biasanya di daerah ini, di candi ini nanti ada buku-buku yang dijual tentang referensi bangunan candi ini, ya. Borobudur juga sudah direnovasi, ya, direnovasi. Kemudian ada Candi Gedong Songo. Ini kompleks Candi Gedong Songo. Ini di daerah Dieng. Daerah Dieng juga merupakan candi Hindu, ya. Banyak ini, bukan hanya bentuknya ini, ya, tapi banyak, kecil-kecil tapi banyak. Sedangkan candi-candi yang besar ini hanya ini dengan Candi Prambanan. Sebenarnya di Sumatera juga ada peninggalan candi. Candinya dari Candi Sriwijaya, ya, tapi candinya tidak terbuat dari batu semua, ada sebagian dari tanah. Di Jawa Timur juga demikian, Candi Penataran juga tidak dibuat dari batu semua, ada juga yang dari batu bata, ya. Ini kalau kalian nanti bisa lihat di
candi-candi yang ada. Suatu ketika nanti kalau kalian ya sudah tidak pandemi, kemudian kalian pengen jalan-jalan ke Jawa, lihat-lihat seperti ini ya, bagus sekali ini, ya. Bangunan candi dan stupa ada didirikan sebagai tempat pemujaan dan ada juga didirikan sebagai tempat makam, ya, makam. Jadi fungsi dari candi ini ada tempat pemujaan, tapi juga sebagai makam, ya. Makam adalah yang dimakamkan apanya? Bukan mayatnya, tapi abunya diperabukan, kemudian disimpan di candi. Bangunan yang digunakan agama Hindu, contohnya adalah Candi Prambanan, Candi Sukuh, ini ada di Sukoharjo, kemudian Candi Canggal, Candi Gedong Songo. Adapun bangunan candi yang digunakan agama Hindu atau Buddha, contohnya adalah Borobudur, Candi Mendut, Candi Sewu dan Candi Pelaosan. Ya, Candi Mendut, Candi Sewu dan Candi Pelaosan. Ada juga Candi Pawon. Ya. Ini juga dekat dengan Candi Borobudur. Ya. Berikutnya adalah berupa gapura. Gapura adalah bangunan berupa pintu gerbang. Gapura ada yang beratap dan berdaun pintu. Ada juga yang menyerupai candi terbelah dua. Gapura yang beratap disebut padu raksa dan yang terbelah dua disebut bentar. Contohnya, gapura itu antara lain adalah Gapura Wringin Lawang di Trowulan, peninggalan kerajaan Majapahit. Di Bali juga ada, ya, karena di Bali pun juga seringkali dibuat seperti ini, ya, candi Gapura Bentar ini. Ya, kalau kalian masuk di Kute Kandak itu ya, itu ada gapuranya, ya semacam ini. Kemudian ada yang namanya petirtaan. Petirtaan itu adalah tempat pemandian suci di kalangan istana. Misalnya ada petirtaan Empul dan Jolotundo. Ini petirtaan. Kemudian ada peninggalannya berupa patung atau arca. Ya. Bentuk patung Hindu tidak sama dengan bentuk patung Buddha. Patung Hindu umumnya berbentuk dewa-dewi, tokoh dan makhluk mistis. Misalnya patung Airlangga berbentuk patung Dewa Wisnu dengan menunggang Garuda, dan patung Kendedes dalam bentuk wujud Pratnya Paramita. Yang kalian lihat gambar ini adalah patung Kendedes. Ya, cantik ya, patungnya cantik. Nah, kemudian patung Airlangga mungkin kalian bisa lihat di buku. Nah, di buku yang ada gambar orang Dewa Wisnu yang mau naik di punggung Garuda. Nah, itu adalah Airlangga. Adapun patung Buddha, bentuknya wujudnya Sang Buddha Gautama sendiri. Ya. Patung Buddha tampil dalam berbagai posisi. Kalau kalian lihat di Candi Borobudur, ya, di Borobudur di sini, di dalamnya ini yang di atas ini adalah patung-patung manusia dengan berbagai bentuk cara duduk mereka. Ya, cara duduk mereka. Ini ada peninggalan, biasanya ini dianggap sebagai patung Buddha Gautama. Patung Buddha tampil dengan berbagai posisi, misalnya sikap dhyana mudra, yaitu sikap dengan tangan sedang semedi, atau sikap wara mudra, yaitu sikap tangan sedang memberi anugerah. Nanti bisa kalian lihat di di Candi Borobudur itu, yang di dalamnya di stupa itu ada itu seperti itu. Kemudian relief atau relief. Ya, relief ini adalah seni pahat pada dinding atau bangunan atau candi. Nah, relief ini melukiskan suatu cerita. Kalau contohnya adalah cerita Ramayana yang ada di Candi Prambanan. Ya. Kemudian cerita tentang bagaimana perjalanannya Buddha Gautama yang ada di Candi Borobudur. Ya.
itu ada di situ semua reliefnya. Ya, relief itu gambar-gambar ya, gambar-gambar timbul ya, yang ada pada dinding. Kalau patung kan bentuknya berwujud besar ya, biasanya 3 dimensi. Tapi kalau relief ini timbul ya 2 dimensi. Ya. Berikutnya berupa prasasti. Ya, prasasti merupakan tulisan pada batu yang memuat berbagai informasi tentang sejarah dan peringatan atau catatan suatu peristiwa. Misalnya prasasti Canggal, prasasti Ciaretun, prasasti Tarangtuwo, prasasti Kota Kapur, dan lain-lain. Juga ada Yupa, peninggalan Kerajaan Kutai. Prasasti-prasasti yang ini, kalau prasasti Canggal, kemudian Ciaretun, ini prasasti peninggalan yang ada di Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara. Sedangkan Yupa, peninggalan Kerajaan Kutai, itu buah Yupa. Ya, kalau di Museum Tenggarong itu hanya berupa replikanya, sedangkan yang aslinya ada di Jakarta. Ya, sama di Jakarta. Replikanya, ini replikanya atau tiruannya. Nah, berikutnya adalah kitab. Kitab merupakan karangan berupa kisah. Ya, kisah, catatan, laporan tentang suatu peristiwa atau sejarah. Nah, biasanya isi kitab tidak berupa kalimat langsung, melainkan rangkaian puisi yang indah dalam sejumlah bait. Jadi berupa puisi ya, bukan cerita secara langsung. Nah, ungkapan dalam bentuk puisi biasa dengan disebut kakawin. Ya, jadi kitab Sutasoma dan sebagainya itu adalah berupa puisi yang harus kita terjemahkan. Ya, nanti bagi yang suka yang senang dengan puisi, ya, dan juga senang dengan bahasa-bahasa kuno, nah silakan nanti kalian belajar. Nanti kalau kalian belajar seperti bisa membaca tentang bahasa-bahasa yang kuno itu, wah itu suatu kekayaan yang besar sekali. Ya. Kalian bisa mengerti bagaimana sejarahnya bangsa Indonesia. Ya, apalagi bisa menerjemahkan kitab Sanskerta, kitab Jawa kuno, ya, bahasa Jawa kuno. Wah, itu bagus sekali. Ya, memang perlu belajar, ya, perlu belajar yang namanya bahasa, karena bahasa itu sudah dipakai lagi ya. Nah, kitab-kitab peninggalan masa Hindu-Buddha antara Kakawin Bharatayuda, karangan Empu Sedah dan Empu Panulo. Kalau kitab Bharatayuda ini, kalau yang pernah saya baca, ini adalah cerita tentang antara perpecahan antara kerajaan Erlangga, ya. Erlangga itu memecah 2 kerajaan, ya. Kemudian ada 2 dan kedua saudara ini selalu perang, ya. Sehingga Empu Sedah dan Empu Panulo ini menulis tentang kitab Bharatayuda. Ya, sebenarnya ceritanya adalah cerita dari India sebenarnya, ya, Bharatayuda. Kemudian kitab Negara Kertagama karya Empu Prapanca dan juga kitab Sutasoma karya Empu Prapanca. Masih ingat ya, Sutasoma tadi ada apa? Semboyan bangsa Indonesia. Apa? Ya, Bhinneka Tunggal Ika. Nah, bentuk lain dari peninggalan masa Hindu-Buddha adalah pertunjukan wayang dan upacara keagamaan yang masih kita saksikan hingga saat ini. Pertunjukan wayang merupakan perpaduan dari seni pertunjukan, seni musik, seni peran, seni sastra, dan seni rupa. Ya, pertunjukan wayang biasanya diiringi oleh gamelan, alunan gamelan. Pernah lihat ya? Wah, sekarang banyak sekali kalau mau lihat di wayang itu banyak sekali sekarang ini. Di YouTube banyak sekali. Ya. Itu adalah peninggalan dari zaman masa Hindu-Buddha yang kemudian sekarang sudah dipadukan dengan yang lain. Ya. Kalau sekarang seni wayang ini digunakan untuk apa? Untuk
pendidikan masyarakat, untuk memberikan informasi kepada masyarakat, ya, bahkan juga sekaligus hiburan, ya. Seringkali kan seperti itu ya, kita lihat jamnya nih. Kalau sekarang ya susah sekarang karena tidak boleh mengumpulkan banyak orang, ya. Dalang merupakan tokoh kunci dalam pertunjukan wayang dengan peran dan dalam berperan dalam menentukan jalan cerita, memerankan tokoh-tokoh dan mengatur seluruh pertunjukan. Adapun ya kalau kalian yang modern, dalang ini kalau dilihat ada yang sekarang yang modern adalah monolog, ya, cerita monolog, artinya orang yang berbicara sendiri, ya, orang berbicara sendiri. Kalau yang sekarang itu hampir sama dengan dalang, tapi kalau dalang ini kemudian masih ada gamelannya, ya, gamelannya, kemudian juga ada sindennya, sehingga terjadi komunikasi antara ya yang main gamelan, yang sindennya, penyanyinya dengan dalang, ya. Nah, adapun upacara keagamaan contohnya adalah ngaben dan kesodo. Ngaben ini ada di mana? Di Bali. Kesodo ini ada di mana? Ada di Gunung Bromo, ya. Ngaben merupakan upacara jenazah, pembakaran jenazah pada masyarakat di Bali. Kesodo adalah upacara yang dilakukan oleh masyarakat Hindu di Tengger, Jawa Timur. Kesodo merupakan upacara mempersembahkan sejarah ke Gunung Bromo. Ini adalah contoh dari peninggalan Hindu sampai sekarang. Ya, mungkin juga sampai sekarang yang Buddha pun juga masih ada, yaitu ketika ada Trisuci Waisak, ya, di Candi Borobudur dilakukan upacara keagamaan Trisuci Waisak, ya, tiap Waisak. Nah, sampai sekarang, sampai ini ada pertanyaan dari kalian? Ya, ada pertanyaan? Ya, saya tunggu. Kalau ada pertanyaan silahkan chat pertanyaan. Ya, rupanya kalau sejarah ini susah ya. Mau nanya apa ya? Ya. Karena sejarah ini yang ditanyakan masa lalu, nggak ada sejarah masa sekarang, nggak ada ya. Atau masa akan datang, nggak ada ya. Ya. Ada pertanyaan? Nggak ada. Oh, nggak ada. Waduh, pintar semua ini, udah. Berarti wah hebat ini. Ya. Oke, kalau nggak ada, ya ini tugas. Ya, tugas. Silahkan kumpulkan lewat GCR. Ya, yang enak itu lewat GCR sebenarnya. Ya, saya lihat kalau sudah waktu yang lalu kalau ulangan wah di GCR banyak sekali yang ikut. Ya, ulangan harian ada sekitar 100 berapa itu, 129 kah yang ikut dari siswa yang ada 300. Ya, nggak tahu nih yang lain kemana. Tapi kalau mengumpulkan tugas, waduh, mengumpulkan tugas ini banyak yang kosong-kosong ini. Gimana ini ya? Yang mengumpulkan tugas kok nggak ngumpul-ngumpul ini? Ya, padahal waktunya panjang. Dia dikumpulkan. Nah, kalau kosong terus gimana ini nanti nilainya? Maksud ada nilai hadiah. Bonus itu kan harus ada yang dikerjakan. Bukan bonus lagi itu. Ya. Jadi harus dikerjakan ya. Dikerjakan. Boleh dikerjakan. Ya, memang paling enak lewat GCR ya. Kita bisa mengontrolnya lewat GCR kapan dia mengumpulkan. Bisa juga lewat WA gurunya masing-masing. Ya, tuliskan kerajaan Hindu Buddha pada tahun berdirinya dan raja pertama yang mudah dan raja yang terbesar. Mudah sekali ini. Ya, jawabannya cuma 3 ini. Ya.
Kemudian sebutkan sumber sejarah kerajaan Hindu-Buddha dan peninggalannya. Ya, sumber sejarahnya apa dan peninggalannya. Misalnya kerajaan, katakanlah misalnya kerajaan Kutai, oh ini peninggalannya ini, ya sumber sejarahnya ini, peninggalannya ini. Kemudian kerajaan Tarumanegara, ya. Sumbernya ini, kemudian peninggalannya ini, ya berupa ini. Ya. Kemudian yang ketiga, ambillah salah satu gambar peninggalan kerajaan Hindu-Buddha, beri keterangan. Gambar itu diberi keterangan. Boleh dari artikel di majalah, koran atau internet. Nah, gampang kan? Gampang sekali ini. Ya, tinggal kalian ambil. Oh, gambar ini misalnya, gambar Candi Borobudur. Oh, Candi Borobudur. Tentunya di Candi Borobudur dikasih keterangan. Oh, Candi Borobudur ini berdiri tahun sekian. Kan sudah ada keterangan di situ. Ya, kemudian fungsinya apa? Kemudian penemunya ditemukan tahun berapa, direnovasi tahun berapa, seperti itu. Boleh, atau silakan ya apa saja, ya silakan apa saja. Oke, bisa ya, yakin bisa, saya yakin. Kerjakan, pokoknya kumpulkan. Ya, waktunya kapan? Waktunya bisa di berapa minggu? 2 minggu. Waktunya 2 minggu dari sekarang. Ya, waktunya 2 minggu dari sekarang. Kemudian kalian siap-siap untuk ya pelajari itu semua. Nanti akan ada ulangan harian yang kedua. Ya, ulangan kedua gampang kok. Kalian tinggal milih aja kok. Ya, tinggal milih. Kalian di rumah kan juga bisa buka-buka buku. Ya, waktunya panjang. Seharusnya nilainya bagus-bagus seharusnya. Tapi ulangan harian saya lihat nilainya yang untuk mencapai 80 aja susahnya bukan main. Ya, padahal semua sudah diajarkan. Ya, sudah diajarkan semuanya. Saya yakin kalian bisa. Ya. Lebih mudah kalian ikut ini ya daripada kalian tatap muka. Kalau tatap muka ulangan kan kalian tidak bisa ngerepek, ketahuan ngerepek. Tapi kalau tugas di rumah, Pak Guru, Bu Guru nggak tahu kalau kamu ngerepek. Kamu bisa lihat buku, bisa orang tua ngajari, bisa juga orang tua bukan hanya ngajari, ngerjakan sendiri orang tuanya. Ya, ada kan yang seperti itu ya? Ada pasti ada. Ya, kita sudah tahu seperti itu. Tapi kita maklum, ya kita maklum, ya Bapak Ibu Guru maklum, ya karena memang kondisi atau situasi yang sekarang ini. Oke, harus dikerjakan ya, supaya tidak kosong nilainya. Nah, kalau kosong nilainya nanti susah kita memberi nilai. Oke? Ya, saya kira itu dulu dari saya. Ya, kita bisa ketemu minggu depan lagi. Kiranya Tuhan yang terus memelihara kita, kesehatan kita, kekuatan kita, sukacita kita terus Tuhan pelihara, dan juga kita juga senantiasa harus menjaganya. Ya, sudah diberi harus kita jaga. Kesehatan kita jaga, ya. Jangan terlalu banyak lihat pakai HP tidak untuk belajar. Ya, tapi HP gunakan untuk belajar. Boleh sekali-sekali gunakan untuk ya hiburan, silahkan. Tapi jangan main TikTokan terus. Ya, jangan main TikTokan terus. Belajar sangat penting. Ya, saya kira itu dulu. Salam sehat bagi kita semua sehingga kita boleh kembali bertemu lagi. Ya, selamat siang. Sampai ketemu lagi. Terima kasih.